Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Beberapa menit kemudian, di lounge terlihat Pak Toto sudah tiba dan segera menghampiri Al yang sedang duduk di pojokan. "Selamat siang, Pak Al." "Siang, Pak Toto, gimana kabar?" jawab Al sesaat setelah menoleh ke Pak Toto dan segera berdiri untuk berjabat tangan dengan pria itu. "Alhamdulillah baik, Pak," jawab Pak Toto membalas jabatan tangan Al dan setelahnya segera duduk di kursi depan Al. "Kapan tibanya, Pak?" lanjutnya bertanya. "Tadi pagi, Pak." "Oh iya, aku pengen melihat-lihat sekeliling hotel. Boleh nggak, Pak?" tanya Al tersenyum lama. "Sekalian di beberapa lantai lah kalau boleh." "Boleh, Pak, silahkan, biar saya yang temenin Bapak untuk keliling di seputaran hotel," jawab Pak Toto. "Nggak perlu, Pak, Bapak lanjut aja kerjanya. Paling aku minjem smart card-nya aja untuk akses naik ke beberapa lantai," kata Al menolak keinginan Pak Toto. "Oke lah kalau begitu, Pak, ini smart card-nya. Kalau Bapak butuh bantuan, silahkan telepon saya aja, Pak," ucap Pak Toto lalu memberikan sebuah smart card ke Al. Setelah berbasa-basi sedikit, akhirnya Pak Toto pamit untuk melanjutkan pekerjaannya dan Al juga segera melangkahkan kakinya untuk melihat-lihat sekeliling hotel. Al berkeliling di sekitaran hotel mulai dari tempat parkir depan lobi naik ke samping di mana terdapat beberapa tempat hiburan malam yang menjadi fasilitas hotel tersebut. Al mengagumi sisi arsitektur hotel yang bagus didominasi dengan warna coklat. Hotel yang jumlah kamarnya 585 biji ini berarsitektur klasik tetapi tetap modern dan elegan. Kemudian ia kembali ke lobi dan mengambil sebuah brosur untuk menambah wawasannya mengenai hotel yang sebentar lagi menjadi miliknya sebelum acara presentasi dari pemilik sebelumnya yang akan dilaksanakan minggu depan di kantor pusat Jakarta. Bukan cuma itu, kamar mandi dengan shower, perlengkapan mandi, dan pengering rambut pun disediakan untuk memenuhi kebutuhan para tamu yang akan menginap di hotel ini. Semua ini bisa dinikmati oleh para tamu mulai dari harga 850.000 per malamnya. Pengen lihat beberapa lantai lagi ya, gumam Al pelan, lalu melangkahkan kakinya menuju lift. Suara lift berbunyi saat berada di lantai 7, kemudian pintunya terbuka. Segera Al melangkah keluar lift. Koridor hotel di lantai 7 berbentuk huruf U dan sepertinya hari ini hampir semua kamar shoot di lantai 1 di lantai ini terisi full oleh tamu yang memilih menginap di hotel tersebut. Al menghentikan langkahnya saat sayup-sayup mendengar suara seseorang. "Tolong!" Kembali Al mendengar teriakan tersebut dari salah satu kamar. Lalu ia memicingkan matanya mencoba fokus untuk mendengar arah suara tersebut. Ternyata suara tersebut berasal dari dalam kamar 709 yang tak jauh dari posisinya berdiri. Tok-tok, Al menekan bel di depan kamar lalu mengetuk pintu di depannya 2 kali. "Room service," Al teriak dari depan pintu kamar 709. Pintu terbuka, kemudian seorang gadis berlari keluar dari kamar membuat pasangan prianya terkejut. Saat ingin mengejar, gadis itu tiba-tiba berhenti di depan Al dan lebih terkejut saat melihat Al yang sudah berdiri di depannya memasang wajah amarahnya. Al mengetahui siapa pasangan tersebut. "Kak Al," ucap pria itu yang ternyata adalah kekasih adik Al. "Mulai detik ini menjauhlah dari Eci dan mengenai ayah kamu, nanti biar aku yang akan jelaskan kenapa kalian harus putus," ujar Al dingin kemudian mencoba melangkah meninggalkan pria itu yang wajahnya sudah diselimuti oleh rasa ketakutannya. Pria itu yang bernama Anton, anak dari salah satu pengusaha sukses di Makassar, tiba-tiba jatuh berlutut, memohon sambil memegang kedua kaki Al saat mau melangkahkan kakinya. "Kak, aku mohon jangan lakukan ini. Aku minta maaf dan mengaku ini semua kesalahanku. Saya sangat mencintai Eci, Kak," ujar Anton merengek di kaki Al. Tiba-tiba, maaf, ternyata Reva yang baru saja tiba merasa terkejut saat melihat adegan yang menurutnya sangat menjijikan dan langsung menundukkan kepalanya saat akan melewati mereka.
Senyum jahil tampak di wajahnya dan berpikir ini adalah pertengkaran pasangan. Karena merasa kasihan, Reva menghentikan langkahnya lalu menoleh ke arah mereka. "Pak, Anda terlalu kejam membiarkan pasangan Anda sampai berlutut memohon agar Bapak tidak meninggalkannya," ujar Reva menegur Al. Al sangat terkejut atas ucapan dari resepsionis itu lalu menghela nafas. Al sangat mengerti apa maksud ucapan gadis itu. Ini adalah sebuah kesalahpahaman, tapi seperti Al tidak berminat untuk repot-repot menjelaskannya. "Lepaskan," hardik Al sesaat lalu sesekali mentakkan kakinya membuat pegangan Anton terlepas dan secepatnya meninggalkan Anton dan Reva menuju lift. "Kak, jangan pergi dulu, maafkan aku, Kak," teriak Anton yang sudah menangis dan menyesali semua kejadian barusan. Reva merasa kasihan dengan Anton. Lalu dia pun menghampiri pria itu untuk membantunya berdiri. "Sabar ya Mas, mereka bilang bahwa orang yang lebih mencintai pasangannya itu adalah orang yang lebih lemah. Jadi biarkan pasangan Mas pergi saja karena menurut gua dia terlalu kejam untuk menjadi pasangan Masnya." Anton menatap wajah Reva penuh kesedihan. Kemudian terdengar ia makin mengencangkan tangisannya. Reva yang terkejut segera meninggalkan Anton dan berjalan menuju lift dengan sebuah senyuman yang sedari tadi ditahannya karena melihat pasangan yang sedang putus cinta. Reva merasa jijik akan orang-orang seperti mereka. Hahaha. Tawa Reva meledak saat berada di lift karyawan mengingat kejadian barusan. Kota Daeng terkenal dengan wisata kuliner dengan beraneka ragam seafood di seputaran Pantai Losari. Saat menjejaki di beberapa jalan dan lain-lain di sore harinya akan banyak kita jumpai pedagang gerobak pisang epe dengan beraneka ragam rasa mulai dari rasa durian, coklat, keju. Sore ini, dengan mengendarai sedal Anisya melewati sepanjang jalan penghibur menuju ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Hari ini sahabatnya dan juga rekan kerjanya. Sebetulnya sih bawahannya, tapi karena mereka sudah sahabatan sejak zaman kuliah di Oxford, makanya tak ada jabatan di antara mereka. Agan tiba di Makassar, tujuannya adalah untuk melakukan market audit dan melihat pasar-pasar sebelum produk baru perusahaan mereka diluncurkan. Saat baru saja memasuki pintu tol, iPhone Al berbunyi menandakan adanya panggilan masuk dengan nama yang begitu dikenalnya di layar touchscreen-nya HP-nya. "Halo, udah nyampe Kang?" tanya Al saat mengangkat teleponnya. "Yoi bro, lu jadi jemput gua nggak nih?" tanya balik teman Al di telepon yang bernama Mr. Nos. Nostra Aji Prasetyo. Akan Mr. Nos berasal dari Bandung, adalah salah satu pentolan dari kesuksesan PT 3 Mandiri Perkasa Tbk yang dalam 5 tahun belakangan ini kiprahnya di bidang distributor company cukup dibilang sukses, menguasai distributor market di bidang home and personal care product. Saat ini Mr. Nos menjabat sebagai Sales and Marketing Director, bertanggung jawab atas semua yang berhubungan dengan sales to trade, negotiable with principal, distribusi market, and INP brand product, dan lain-lain. "Bentar lagi nyampe kok," jawab Al setelah menutup teleponnya. Al bergegas menambah kecepatan mobilnya menuju ke bandara.